Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Feng Zunze. Di sini Feng Qinger tetap ingin memeriksa cincin Xiaoyan dengan metode pencarian milik suku Phoenix. Jika tetap tidak ada hasil ia bersedia meminta maaf. Agar tidak dicurigai, tanpa ragu Xiaoyan menyetujui hal tersebut dan siap diperiksa. Feng Qinger bingung mengapa darah esensi Phoenix tidak ada saat ia selesai memeriksa padahal sebelumnya ia benar-benar merasakan esensi darah tersebut. Lantas ia menduga jika Xiaoyan menyembunyikannya. Demi melindungi Xiaoyan Feng Zunze menggertak Feng Qinger agar tidak bertindak keterlaluan, jika terus saja seperti ini ia takkan memberikan wajah kepada suku Phoenix. Lei Zunze di samping juga mengingatkan Qinger agar tidak bertindak sembarangan karena bisa jadi ini adalah kesalahpahaman. Dengan rasa kesal Feng Qinger berbalik membelakangi Xiaoyan bermaksud menghampiri Lei Zunze, ia masih belum bisa menerima hasil yang didapat dan tetap akan mencari tahu kebenaran tentang esensi darah yang ia rasakan. Sebelum menalangkah lebih jauh Xiaoyan menagih janji Qinger untuk meminta maaf jika apa yang ia tuduhkan tidak terbukti kebenarannya. Mungkin karena terbawa suasana Qinger tidak ingat akan janji tersebut maka dari itu setelah diingatkan oleh Xiaoyan, ia pun berhenti dan meminta maaf dengan kata-kata yang sangat baik. Hanya saja raut wajahnya masih menunjukkan rasa kesal yang tak dapat ia tutupi. Atas kemenangan Xiaoyan, sesuai kesepakatan sebelumnya dendam antara Paviliun Angin Petir dan Xiaoyan akan dihapuskan. Lei Zunze sudah tidak akan mempermasalahkannya lagi asalkan Xiaoyan tidak menyebarkan langkah 3.000 petir kepada orang lain. Mengenai konferensi 4 paviliun ini Feng Zunze menyarankan posisi pertama 4 paviliun tetap menjadi milik Paviliun Angin Petir, lalu ia langsung berpamitan dengan alasan masih ada urusan penting. Setelah kepergian mereka, Lei Zunze kembali memastikan tentang esensi darah yang dirasakan oleh Feng Qinger, kemudian ia meminta Feng Qinger untuk menyampaikan masalah ini kepada klan, biarpun Xiaoyan dilindungi oleh Paviliun Bintang Jatuh. Berdasarkan kekuatan klan Phoenix tidak sulit menghadapi bocah itu. Saat di perjalanan Xiaoyan tiba-tiba merasakan rasa sakit. Mengira jika Xiaoyan terluka, mereka pun bergegas mencari tempat untuk menyembuhkannya lebih dulu. Xiaoyan mengeluarkan esensi darah Phoenix yang ia sembunyikan di dalam api surgawi. Muncullah fluktuasi energi merah saat 3 tetes esensi darah tersebut dikeluarkan. Hanya sekali lihat Mu Qingluan langsung mengetahui jika esensi darah ini adalah garis keturunan Dou Zun klan Phoenix. Untungnya Qinger tidak menemukannya. Jika klan Phoenix mengetahui hal ini sudah dapat dipastikan mereka akan terus memburu Xiaoyan. Feng Zunze mengingatkan bahwa hal ini tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Meski 3 tetes darah Phoenix telah ditarik keluar, Xiaoyan tetap merasakan kesakitan karena belum semua berhasil dikeluarkan. Sisanya masih ada di dalam tubuhnya yang kemungkinan telah menyebar ke seluruh tubuh akibat suhu tinggi dari api surgawi. Xiaoyan mengumpulkan semua esensi pada satu tempat. Bermaksud hendak menyerapnya. Awalnya sih baik-baik saja namun energi esensi darah ini terlalu ganas. Jika tidak bisa menyerap semuanya pasti akan terjadi hal buruk. Diketahui meski esensi darah Phoenix bisa meningkatkan kekuatan tapi jika tubuh tidak sanggup menerima kekuatan tersebut kemungkinan akan meledak dan mati. Selain itu jika memaksa esensi darah keluar dengan kekuatan luar, biarpun Xiaoyan selamat juga pasti akan terluka parah. Untuk saat ini mereka hanya bisa melihat dan mengamati situasi. Lin Yan dan Mu Qingluan berjaga di luar agar tidak ada yang mengganggu. Mu Qingluan menciptakan dinding penghalang untuk memastikan tidak ada orang yang mendekat. Xiaoyan berteriak keras akibat merasakan kesakitan yang luar biasa. Ini karena tubuhnya tidak bisa menahan kekuatan sebesar ini, meski sudah tidak tahan lagi ia tetap berusaha keras. Melihatnya Feng Zunze berniat mengambil jalan terbaik jika Xiaoyan benar-benar tidak bisa menyerap energi dari esensi darah tersebut, yakni dengan mengeluarkan esensi darah secara paksa untuk menyelamatkan hidup Xiaoyan. Saat di ujung tanduk Xiaoyan mencoba mengeluarkan sayap tulang dan alhamdulillah cara ini berhasil digunakan untuk menyerap energi berlebih dari esensi darah Phoenix. Sayap tulang itu mengejutkan Feng Zunze. Ia tak percaya murid Yao Chen ini berani memurnikan barang yang bahkan dirinya dan Yao Chen saja berpikir ribuan kali untuk menyentuh barang-barang milik klan Phoenix. Ia mengingatkan Xiaoyan agar tidak menggunakan sayap tersebut sembarangan karena akan menjadi masalah besar jika diketahui oleh klan Phoenix. Setelah menyerap semua energi berlebih tak disangka sayap tulang menjadi semakin kuat. Tubuh Xiaoyan juga menjadi lebih kuat. Ini terbukti ketika Lin Yan merasa kesakitan saat memukul Xiaoyan.
Kemudian Xiao Yan menceritakan apa yang terjadi kepada gurunya hingga bisa diculik oleh Aula Jiwa. Mendengarnya Feng Zunze tak bisa menahan amarahnya apalagi setelah tahu jika Yao Chen dibunuh oleh Han Feng muridnya sendiri. Ia meminta Mu Qingluan untuk menyampaikan perintah menangkap Han Feng. Sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan, mengingat Xiao Yan sudah menangkap Han Feng meski sekarang itu hanya tubuh arwah. Xiao Yan mengeluarkan Han Feng. Han Feng sangat ketakutan melihat Feng Zunze ada di hadapannya. Ia hendak kabur. Sayangnya Feng Zunze melakukan serangan yang membuat bahkan batu besar hancur. Han Feng sangat ketakutan untungnya serangan tersebut tidak benar-benar ditujukan kepadanya. Lalu Feng Zunze menangkap dan mencekik Han Feng. Saat ingin membunuh Han Feng, Xiao Yan melarangnya karena saat ini Han Feng masih berguna. Hanya Han Feng yang mengetahui di mana keberadaan Yao Chen. Han Feng mengatakan jika Yao Chen dikurung di kota Ming, wilayah barat dataran tengah, ada cabang Aula Jiwa di sana. Feng Zunze tak menyangka ada cabang Aula Jiwa di kota Ming. Sepengetahuan Feng Zunze setidaknya ada 2 Douzun yang menjaga aula cabang. Apalagi di sana mengurung Yao Chen. Kemungkinan ada lebih dari 2 Douzun yang berjaga. Han Feng yang tidak jujur memberikan informasi kepada Feng Zunze kembali dikurung dalam botol. Ia tak dibunuh karena berpikir masih berguna suatu saat. Feng Zunze menceritakan kejadian masa lalu. Waktu itu ia samar-samar menyadari bahwa Aula Jiwa sedang menjalankan rencana besar yang butuh banyak alkemis. Saat dirinya berburu harta di reruntuhan bersama Yao Chen, mereka bertarung dengan Aula Jiwa. Kemungkinan saat itu Yao Chen sudah menjadi sasaran Aula Jiwa. Diketahui Yao Chen adalah ketua paviliun bintang jatuh yang belum pernah menampakkan diri. Waktu itu, Yao Chen dan Feng Xian mendirikan paviliun bintang jatuh. Meski Yao Chen menghilang selama beberapa tahun, Feng Xian selalu percaya dia akan kembali. Posisi ketua selalu dijaga untuknya. Untuk menyelamatkan Yao Chen mereka tidak boleh gegabah. Selain itu juga tidak boleh orang lain tahu tentang masalah ini. Kalau tidak jika Aula Jiwa memindahkan Yao Chen takut ia akan lebih sulit untuk menemukannya. Feng Zunze akan mengutus orang untuk mencari tahu kemampuan dari cabang Aula Jiwa. Ia menenangkan Xiao Yan bahwa mereka belum terlambat jika bertindak pada saat itu. Apalagi ilmu pembuatan pil Yao Chen masih berguna bagi Aula Jiwa. Tentu mereka tidak akan membunuh Yao Chen begitu saja, selanjutnya Feng Zunze akan kembali ke paviliun bintang jatuh sedangkan Xiao Yan akan pergi mengikuti konferensi pil di Pagoda Pil. Mendengar konferensi pil, Feng Zunze memberitahu bahwa Yao Chen pernah menjadi juara pertama di konferensi pil. Sebagai murid Yao Chen Xiao Yan tidak boleh merusak reputasinya. Tujuan utama Xiao Yan mengikuti konferensi pil ialah untuk mendapat kesempatan menaklukkan api 3000 pembakaran, dengan mendapatkan api surgawi tersebut maka kekuatannya akan meningkat dan memiliki kemampuan untuk bertarungan dengan seorang elit Douzun. Feng Zunze memberikan giok bintang kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan bertemu masalah yang tidak dapat ia selesaikan Xiao Yan dapat menghancurkan giok ini, dengan begitu Feng Zunze akan datang menemui Xiao Yan. Yao Chen menyerahkan teknik pembakaran kepada Xiao Yan adalah bukti bahwa Yao Chen begitu menghargai Xiao Yan. Xiao Yan mengerti akan hal itu. Ia sudah menganggap gurunya sebagai ayah. Karena jika tidak ada gurunya tidak ada dirinya yang sekarang. Ia akan melakukan apapun demi menyelamatkan gurunya bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Sebelum pergi Feng Zunze akan mengatakan akan segera menemukan informasi tentang cabang Aula Jiwa di kota Ming. Juga akan menghubungi seorang master yang mempunyai hubungan baik dengan Yao Chen untuk menyelamatkannya bersama. Xiao Yan sangat berterima kasih atas bantuan Feng Zunze. Feng Zunze bersyukur mendapat kabar tentang Yao Chen setelah bertahun-tahun. Di perjalanan Xiao Yan kembali mengingat Xian dan dokter peri kecil. Ia berharap mereka tiba di kota Pil dengan lancar. Pagoda Pil berada di kota Pil. Ini adalah tempat dengan jumlah alkemis terbanyak di seluruh benua. Biarpun menggunakan lubang ruang juga memerlukan waktu setidaknya 1 bulan. Maka dari itu mereka tidak boleh membuang waktu lagi.